Salat itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita menyesal dalam kubur. Begitu malaikat mungkar bertanya, ketika yang ditanya dia juga tidak bisa menjawab. Man rabbuka? Siapakah nama Tuhanmu? Yang diberikan pertanyaan, kemudian dia menjawab, tidak ada yang bisa dia jawab terkecuali maka dari malaikat mungkar, man rabbuka? Siapakah nama Tuhanmu? Tapana jawab kamu nanya. Maka dari malaikat mungkar, wa ma imamuka? Siapakah nama imammu? Kamu bertanya-tanya. Napa nagandram balok-balok? Oh mallah. Rugi patana pada nama sembahyang. Bagaimana kita mau berteriak? Siapa yang mau diteriaki kita seketika nanti kita sudah berada dalam kubur? Tidak ada, Pak Ibu. Ada suami yang setia, istrinya meninggal, nah panggil ke suaminya, bapaknya, sayang, apa ini jawab pertanyaannya? Malaikat mungkar mana kiri jawabannya. Biarpun kita berteriak satu hari satu malam, tidak akan bakalan kedengaran sampai di dunia. Idik matol sifat telu. Makanya Pak Ibu, hidup itu adalah sementara. Ajal kita tidak tahu kapan kita mati. Apakah dalam keadaan sehat walafiat, apakah dalam keadaan sakit, apakah dalam keadaan usia muda ataupun tua, kecil ataupun besar. Kalau ajal kita sudah tiba, tidak ada bisa kita lari dari kematian. Biarpun kita mundur satu langkah, jangankan satu langkah, setengah detik pun tidak bisa. Fa iza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu jika sudah datang waktunya, tidak bisa juga ditangguhkan, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Mau kita lari kemana? Mau kita bersembunyi dalam benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat, di rumah yang bertingkat. Kata Allah dalam Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun engkau berada, kematian akan selalu mendatangi kamu, sekalipun engkau bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Malaikat maut akan datang menemui kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-8 ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah puasa Ramadan kita sudah melewati
7 hari. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-8. Hari demi hari waktu kian berlalu, mudah-mudahan insyaallah kita bisa meraih keberkahan, maghfirah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini, agar kita mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan di dalam kubur, dan insyaallah mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak insyaallah. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi uswatun hasanah, nabi yang patut kita teladani. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan membawakan ceramah tentang pentingnya salat di dalam kehidupan kita. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kerjakan salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari 2 perbuatan. Perbuatan yang keji, begitu pula perbuatan yang mungkar. Dan insyaallah kalau salat tak bagus, manakala semua nanti amalan-amalan kita nanti di akhirat insyaallah akan bagus semua. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita tidak salat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu nanti memeriksa nanti di akhirat. Iya. Kenapa? Karena salat itu adalah tiangnya agama. Salat itu adalah kunci keberkahan. Salat itu adalah kunci dari segala amal ibadah. Jadi biarpun kita berpuasa 1 bulan penuh Ramadan, memberikan sedekah kepada fakir miskin, berinfak dan bersedekah setiap tahun, pulang haji ke tanah suci setiap tahun, pulang haji umrah ke tanah suci setiap tahun, tapi kalau tidak salat 5 waktu, maka semua itu tidak ada apa-apanya. Sama dengan puasa. Kenapa? Karena ada juga orang yang berpuasa 1 bulan puasanya, tetapi tidak pergi salat, tidak salat 5 waktu. Dekna na pigawi sempajan 5 waktu. Si ulangi puasana, dek gagakallana, na iya sayangna, dekna na pigawi sempajan 5 waktu. Agar oleh betuanna, ya kesiulangi puasa ka nade gaga dipigau sempadan 5 waktu. Na iya na romatu pakuncina amalaka. Ya. Jangan ki heran, jangan ki mengandalkan dirita bahwa ya kalau bersedekah, kalau kita bersedekah, berimpak bersedekah, puasa Senin Kamis, walaupun kita tidak salat, oh tidak begitu. Iya. Kenapa? Karena itu salat adalah kuncinya amal, kunci daripada ibadah. Iya. Di hadapan Allah nanti yang pertama-tama dihisab oleh Allah itu adalah salat. Kalau salat tak bagus, insyaallah manakala semua yang lain akan dipertanyakan dengan bagus pula. Tapi sebaliknya, kalau salat 5 waktu kita tidak kerjakan, Allah tidak perlu memeriksa. Iya. Jamaah yang insya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sebagian kaum muslimin dan muslimat. Ini kan sudah memasuki hari ke-8. Pak angkat tahu kasih elo ni mateng tarawih, depa ka tarawih na. Iya.
Dia pakai tarawih na setoni ane na seleng tapi mapuasai tapi dia jaga tapi gawe dia segi tarawih. Iya. Nah iya tarawih memang sunnah tapi ia topa dipigau ina rekko ulan Ramadan. Dek jaga tarawih pai. Na rekko risani wanna ulan Ramadan. Ya ko angka tumat tarawih risani wanna ulan Ramadan. Perlu dipertanyakan. Ia mau pergi. Kenapa? Kita termasuk beruntung karena kita masih sempat melaksanakan ibadah salat tarawih di masjid ini. Tahun depan belum tentu kita yakin apakah kita masih ada duduk-duduk bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan tetangga kita di masjid ini. Kita tidak tahu karena yang namanya kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bersyukur bulan Ramadan diturunkan hanya 1 kali 1 tahun. Tarawih juga begitu. Tarawih ya topa dipigau ina rekka bulan Ramadan. Jadi mau kopi. Apalagi kalau mau mencapai puncaknya tarawih termasuk malam ke-20, 25, 26. Kadang-kadang orang di sekeliling kita, tetangga kita, kalau diajak pergi tarawih, dielok kamat tarawih, na elok dicaput tarawih, biasa tu makadai, kilo kamat tarawih matu, na sengwa ajak na madodon di tarawih. Iya ro tarawih pak, dek nang kana madodon. Iya ro dodoni idik mato, tarawih dek kagak urusan. Iya. Tapi biasa makadai tarawih madodon di tarawih pikoi cerana madodon. Nah ini dia di lokamat tarawih. Itu juga perlu dipaham. Kata biasa. Jangan lokamat tarawih. Elok ni caput tarawih. Madodoni. Justru elok ni caput. Maka dia nabita. Semakin mau habis itu salat tarawih. Semakin kita berlomba-lomba. Karena ada juga yang melaksanakan salat tarawih 1 bulan. Tapi tidak cukup di 1 bulan. Tarawih. Ada orang tarawih 3 kali 1 bulan. Pertama 15, terakhir. Ada juga pertama, kedua sampai 15. Tidak ada alpanya. Naik lagi, dikunut lagi 16 sampai 20. Masih kali ke masjid. Tapi kalau sudah memasuki malam ke-25, mapamula ni sorot sabeh. Ini koye alhamdulillah di Masjid Nurussalam luar biasa jamaahnya. Iya. Luar biasa. Tena wisengi kalau dibaca purat tarawih. Iya. Mudah-mudahan begini seterusnya. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salat adalah salah satu kunci dari segala amal ibadah. Walaupun kita kaya, walaupun kita miskin, tidak mempunyai apa-apa, tapi kalau salat tak 5 waktu tak dilaksanakan, insya Allah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, walaupun Allah memberikan kekayaan, walaupun kita miskin, walaupun kita tidak memiliki apa-apa, tapi kalau juga kita tidak salat, salat tak juga tidak diurus, termasuk sia-sia kehidupan tak di dunia. Karena ada juga orang yang diberikan umur 50 tahun tapi salat 5 waktunya belum bisa dia kerjakan sepenuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kadang-kadang kita bertetangga dengan masjid, berhadapan pintunya masjid dengan rumah. Siang dan malam kita dengar hayya 'alas salat. Allah memanggil kita lantunannya, mari kita salat. Tapi kadang-kadang kita berpikir, lokasi mas sempajang, olo ni pura jama-jaman desi. Desi nama sempajang. Namuri molana itu nama sempajang. Jangankan turun ke masjid berjamaah, biarpun juga di rumahnya malas untuk melaksanakan salat. Ketika dia meninggal,
sudah dimandikan, sudah dikafani. Kadang-kadang biasa keluarganya, Pak Imam bertanya, di mana mau disalatkan? Kasih masuk saja di masjid. Rugi patu. Wattunna malasi wattunna seha makutul lauri masigi siolongan isumpan na masigi si tampay bola na masigi nama tegut Tuhan no ri masigi namu di bola dito na sempajang cicen na mate di patama dari masigi di sempajang rugi paha. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maka dari minta selagi Allah masih memberikan penglihatan yang begitu jernih, memberikan kaki yang masih bisa berjalan, pakai meman nih Pak Ibu lauri masih gie. Ya angkat matu pada sang nadi, idi diangkat loker masih gie. Kita yang diangkat, kita yang digotong dari rumah ke masjid. Jadi kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Selagi kita masih bisa berjalan ke masjid, silahkan kita pakai tenaga kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ada kalanya nanti tubuh kita yang digotong ke masjid, nak kena akad itu buta, tahu lori masjid Pak Ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya maka digurutta mas sempajam meman ni rimundrinna imange. Selagi kita masih bisa salat di belakang imam Pak Ibu, salat memang maki. Sebelum kita disalatkan di depan imam, yak pedimundinna ki imam mas sempajang macet mas sempajang alhamdulillah. Wadimu piki gili kiri kanan, mite keluargata, mite tetanggata, tapi narik kuriolona ni imam di sempajangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya salat itu di dalam kehidupan kita. Apa sih gunanya orang salat? Tidak ada. Salat itu beraneka ragam yang bisa kita lakukan. Tidak bisa kita berdiri, silakan kita duduk. Tidak bisa kita duduk di lantai Pak Ibu, ambil ke kursi. Tudangi ia roka dirai. Mas sempajan nih. Kalau kita tidak bisa salat sambil duduk di lantai, duduk di kursi pun juga tidak bisa, maka silahkan salat dalam keadaan berbaring. Ibarat seperti orang tidur. Ustaz, mata lada seding aleku ku pakedo, narik ku mas sempajan leuka. Itu dulu. Kalau kita sudah tidak bisa melaksanakan salat dalam keadaan berbaring, maka silakan kita salat dalam hati, pakai isyarat. Ustaz, bagaimana itu salat dalam hati? Itu dipahami. Kita juga tidak tahu. Maka tunggu saatnya Anda yang akan disalati. Begitu saja kesimpulannya Pak Ibu. Kurani di surat Totong detona ulai, di surat Tudan detona ulai, di surat Lewu detona ulai, di surat Masempajangati lalangati dek napahani, tajeng ini aleta insyaallah pasti bagi sang ngadi ya kena rapi-rapina jaleta pasti kita akan disalati. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat ini yang pertama-tama diperiksa oleh malaikat mungkar wa nakir ketika kita sudah berada di alamul barzakh, ya. Tidak ada yang bisa menolong kita nanti dalam kubur kalau kita sudah diberikan pertanyaan, man rabbuka, siapakah nama Tuhanmu? Wa ma imamuka, siapakah nama imammu? Wa man nabiyuka, siapakah nama nabimu? Sepintas lalu kalau orang semasa hidupnya rajin salat, tidak pernah putus salat 5 waktunya, maka salatnya lah yang menjawab. Man rabbuka, Allah, siapa nama Tuhanmu? Maka dia menjawab, Allahu Akbar, Allahu Rabbi, itulah Tuhanku. Bertanya lagi malaikat mungkar wa nakir, wa ma imamuka, siapa nama imammu?
Ia ko imam masjid tadendre di tepu pak dek napahan dek nisi malaikat mungkar maka da niger yasin. Ia ko imam kelurahan tak lebih-lebih pahadek napahan. Niga narupale imatta sepintas lalu salatnya juga menjawab. Al-Qur'ani imami, itulah imamku. Masya Allah. Kemudian bertanya lagi malaikat mungkar, wa man nabiyuka, siapakah nama nabimu? Sepintas lalu salatnya juga menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Bagi orang semasa hidupnya diberikan pertanyaan oleh malaikat mungkar wa nakir dalam kubur, kemudian dia menjawab karena ibadah salatnya semasa hidupnya, alhamdulillah wa syukrillah. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana misalnya ustaz, kalau orang tidak salat mas sempajemui watunna tuo, tapi mapetu-petu sempajannya, putus-putus kisalatnya. Ketika nanti ditanya di malaikat mungkar wa nakir, tidak ada di sana jawab, terkecuali hanya dua pertanyaannya, jawabannya. Kalau malaikat mungkar bertanya karena mau jawab, dia juga tidak tahu karena semasa hidupnya salat tapi salat begitu saja, dia tidak memahami rukunnya, cara-caranya bagaimana, keabsahannya bagaimana, dia cuma melaksanakan saja. Tetapi kalau kita salat perlu juga kita pahami rukun-rukunnya semua, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita menyesal dalam kubur. Begitu malaikat mungkar bertanya, ketika yang ditanya dia juga tidak bisa menjawab. Marrabbuka, siapakah nama Tuhan? Yang diberikan pertanyaan, kemudian dia menjawab, tidak ada yang bisa dia jawab terkecuali kumakkari malaikat mungkar, marrabbuka, siapakah nama Tuhan? Tapana jawab kamu nanya. Kumakkari malaikat mungkar, wa ma imamuka, siapakah nama imam? Kamu bertanya-tanya. Napa nagandram balok-balok, oh mallah. Rugi patano pada nama sempayang. Bagaimana kita mau berteriak? Siapa yang mau diteriaki kita seketika nanti kita sudah berada dalam kubur? Tidak ada Pak Ibu. Ada suami yang setia, istrinya meninggal, nah panggil ke suaminya, bapaknya, sayang, apa ini jawab pertanyaannya malaikat mungkar wa nakir jawabannya. Biarpun kita berteriak satu hari satu malam, tidak akan bakalan kedengaran sampai di dunia. Idik matore sifat telu. Makanya Pak Ibu, hidup itu adalah sementara. Ajal kita tidak tahu kapan kita mati. Apakah dalam keadaan sehat walafiat, apakah dalam keadaan sakit, apakah dalam keadaan usia muda ataupun tua, kecil ataupun besar. Kalau ajal kita sudah tiba, tidak ada bisa kita lari dari kematian. Biarpun kita mundur satu langkah, jangankan satu langkah, setengah detik pun tidak bisa. Fa iza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kematian itu jika sudah datang waktunya, tidak bisa juga ditangguhkan, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Mau kita lari kemana? Mau kita bersembunyi dalam benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat, di rumah yang bertingkat. Kata Allah dalam Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun engkau berada, kematian akan selalu mendatangi kamu, sekalipun engkau bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Malaikat maut akan datang menemui kita. Makanya Pak Ibu, persiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Penting diri kita dengan salat, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini tinggal 20 hari lagi kita diuji, kita diberikan
ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana iman dan ketakwaan kita di dalam bulan suci Ramadan ini bisa kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan meraih kemenangan insyaallah lahiriah dan batiniah. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup ceramah tarawih saya pada malam hari ini, maka saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Kebetulan malam hari ini saya tidak bisa ikut salat tarawih. Kenapa? Karena ada tetangga saya meninggal dan itu mau dikubur jam 8:30. Tinggal saya yang ditunggu untuk memandikan. Iya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tak dampeng kak maraja, siapa tahu nah kita kak masuk tapang kasih makan hari Pak Ustaz deku lari. Iya. Nah sabak dek di lama itu mati nak dekat gak sabak ia disuruh cembe. Ya alhamdulillah yang buka taman surat cembe tan napodo tanya to ya dicembe. Nah, yang kedua, anak-anakku yang bertugas ada agenda kegiatan bulan suci Ramadan. Setelah nanti salat tarawih bisa kiparat ina sama pengurus masjid. Ya, insyaallah tahun depan kalau ada umur yang panjang, insyaallah mudah-mudahan napasiruntuk kipai mapuang Allah Ta'ala rilalena ia onronge. Amin. Barakallahu walaikum. Saya akhiri dengan ucapan hadanallahu iyyakum ajma'in. Sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.